Shalom, perkenalkan nama saya Marcelino dengan NIM 2101049 kelas teknik perminyakan C. Hari ini saya mau melakukan praktikum dengan judul kapasitansi elektrik. Yang pertama, abstrak. Pada praktikum kali ini kita akan mengamati prinsip kerja kapasitor plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dan sejajar dan besarnya kapasitansi, serta mengamati hubungan pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi. Praktikum kali ini kita akan menggunakan alat dari PET simulasi. Hasil dari praktikum kali ini kita akan menemukan hasil dari tujuan kita, yaitu mengamati prinsip kerja kapasitor plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, serta mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi. Dengan kata kunci kapasitor plat sejajar, besaran muatan, kapasitansi listrik, dan besar tegangan. Latar belakang. Kapasitor merupakan komponen kelistrikan yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik, di mana kapasitor ini terdiri dari dua plat sejajar yang merupakan konduktor listrik. Kapasitor sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita jumpai seperti powerbank, baterai, dan lain-lain. Kapasitor listrik tergantung pada besarnya kapasitansi, di mana kapasitansi merupakan banyaknya muatan listrik yang dapat ditampung, jadi semakin besar kapasitansi sebuah kapasitor maka semakin banyak pula muatan listrik yang dapat ditampung. Dan salah satu cara untuk memperbesar kapasitansi pada kapasitor yaitu dengan cara menambahkan komponen elektrik pada kapasitor. Dan kali ini yang pertama, memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi. Permasalahan di praktikum kali ini yaitu bagaimana kita bisa memahami prinsip kerja kapasitor dan dua plat sejajar. Yang kedua, bagaimana kita mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi. Dasar teori. Kapasitor merupakan komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday di tahun 1791 sampai 1867. Struktur sebuah kapasitor dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dieelektrik. Bahan-bahan dieelektrik yang umum dikenal misalnya udara, vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada satu kaki atau elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya. Muatan negatif tidak bisa menuju ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan elektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulombs pada abad 18 menghitung bahwa satu coulomb yaitu sama dengan 6,25 dikali 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat muatan elektron sebanyak 1 coulomb dengan rumus yang ditulis Q sama dengan C kali V. Keterangan rumusnya yaitu Q besaran muatan dengan satuannya coulomb, ya C kapasitansi listrik satuannya farad, yang V besar tegangan satuannya volt. Metode praktikum kali ini yang pertama membuka PET, yang kedua buka lab, yang ketiga mengatur variabel rangkaian,
Yang ketiga, kita melakukan pengukuran. Hasil pengukuran kita akan mencatat datanya. Ini kita melakukan mencari data pertama menggunakan tegangan baterai 1,5 volt. Jarak antar platnya yang dilambangkan dengan D 7,5. Luas plat biasanya kita di rumus itu melambangkan dengan A. Dan di sini kita mencari dari 100 sampai 200 dengan penambahan 10. Jika tidak pas 110, start di sini dapat 110,2 dengan hasil 1,29 kali 10 pangkat 13. Tambah lagi 10, 120. Sini kita dapat 120,8. Hasil kapasitansinya 1,42. Bagi itu seterusnya sampai 200 ditambah-tambah 10 terus. 200 kita cari. Yang mendekati 200 saja 199,7. Hasil kapasitansinya 2,35 kali 10 pangkat 13. Di data kedua kita menambahkan dengan bahan dielektrik. Bahan dielektriknya kita menggunakan gelas dengan konstanta 4,7. Jarak antar platnya sama 7,5. Tegangan baterainya sama 1,5. Dan di sini luas platnya kita dari 100 sampai 200, sama juga seperti data 1, penambahan 10. Dari 110,2. Kita mendapat kapasitansinya sebesar 0,38 kali 10 pangkat 12. Tambah lagi 120. Jika tidak pas, mendekati saja. Nah, 120,8 dengan besar kapasitansinya 0,43 kali 10 pangkat 12. Sama juga sampai 200 terusnya. Kita langsung saja ke 200. 100 mendekati 200 itu 199,7 dengan besar kapasitansinya 0,80 kali 12 kali 10 pangkat 12. Hasil pendapatan data tadi, dari data kita mencatat datanya, ini data 1, data 2 kita tadi dengan penambahan bahan dielektrik. Yang ini tadi A, luas penampangnya, yang C, kapasitansinya. Sama dengan data 2. Dari tabel ini kita membuat grafik seperti ini. Dan tabel tadi, dari tabel ini kita membuat tabel regresi linear dengan perhitungan regresi linear. Yang pertama, tabel regresi linear data 1 mencari A1. Sama seperti ini. Ini rumus dari A1. Dan ini angka-angka yang di atasnya dipakai dengan penjumlahan yang tadi X dilambangkan dengan A, yang Y dilambangkan dengan C. X kuadrat itu yaitu X, nilai X dikuadratkan dan dapat hasil nilai seperti ini. Nilai X kali Y yaitu hasil data AC
yang dilambangkan dengan C, X, dan Y dikalikan seperti 100 kali 0,12 dengan hasil 12. Begitu seterusnya sampai di bawah. Dan angka di bawah ini adalah jumlah dari tabel nomor 1 sampai tabel nomor 11 dari 4 tabel ini. Jumlah-jumlah di bawah tinggal dimasukin saja dan kita mendapat nilai A1 0,0012. Begitupun dengan data 2 sama mencari nilai A1 kita mendapat nilai 0,004. Regresi juga mencari data A0. Rumusnya seperti ini. Tinggal kita masukin angkanya saja. Turunin. Dan mendapat nilai hasil min negatif 0,00127. Data 2 juga sama seperti data 1. Mendapat nilai minus 0,136. Dan sini kita menghitung epsilon 0 data 1. Epsilon 0 dengan rumus epsilon 0 sama dengan A1 kali D. Yang tadi kita masukin dari data 1 yang tadi A1 hasilnya 0,0012 dikalikan D yaitu luas penampang. Jarak antar plat yaitu 7,5 mm dikalikan dengan hasil 0,009. Menghitung bahan dieelektrik itu kita menggunakan data 2 dengan rumus K sama dengan A1 kali D per epsilon. A1 sama tadi dari data 2 nilai A1-nya 0,004 dengan D dengan D 7,5 sama tadi dari sini 7,5 per epsilon 0 hasil dari atas 0,009. Begitu dengan kita turunin hasil dari perhitungan di atas kita mendapat 3,33. Dan perhitungan error dengan rumus error XT kurang XA per XT kali 100%. Dan mendapat nilai 1,2%. Dari praktikum kali ini kita membuat pembahasan dari hasil praktikum pencarian data tadi. Hubungan antara luas plat dengan kapasitansi berbanding lurus dalam hal ini apabila luas permukaan plat semakin diperbesar maka kapasitansi pada kapasitor semakin besar. Yang kedua, hubungan antar plat dengan jarak antar plat berbanding terbalik apabila jarak antar plat semakin besar maka kapasitansi pada kapasitor juga semakin kecil, dan begitupun sebaliknya. Apabila jarak antar plat diperkecil maka kapasitansi juga semakin besar. Yang ketiga, sedangkan hubungan antara kapasitansi dengan dieelektrik tergantung pada besarnya permitivitas. Pada bahan dieelektrik jika permitivitasnya semakin besar maka kapasitansi juga akan semakin besar, dan begitupun sebaliknya jika permitivitas kecil maka penambahan kapasitansi juga semakin kecil. Praktikum kali ini kita membuat suatu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama yaitu dari percobaan ini dapat disampaikan bahwa prinsip kerja pada plat kapasitor sejajar ini yaitu jika dua keping plat sejajar yang luasnya sama yaitu A diberikan muatan dengan besaran Q berlawanan jenis maka antara kedua keping kapasitor timbul medan listrik dinamakan E dari keping positif ke keping negatif. Yang kedua, hubungan parameter plat sejajar dua plat dengan besarnya kapasitansi yaitu nilai kapasitansi akan besar jika luas permukaan plat diperbesar. Akan tetapi kapasitansi akan mengecil jika antara plat dapat diperbesar, dengan kata lain kapasitansi berbanding lurus dengan luas permukaan dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua plat. Yang kedua, saran ini
Yang pertama, sebaiknya sebelum melakukan praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Yang kedua, manfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dan laporan yang dibuat mendapatkan hasil yang baik. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih.